Halo Kak, Halo. Ya, apa kabar? baik tuh Kak. Aku matiin kipas dulu. Kayaknya ribet banget. Oh ya, baik Kak. Kak Sony Apa gimana kabar? Kak? Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Oke. Katanya mau ngundang Wahda. Mana? Waduh, kayak dia kayak Cara ya bentar lagi mau invite join. Wahda. Ya, dia bentar lagi mau join. Namanya siapa ya? Wahda. Oh iya. Kayaknya nggak ada, cuman ini Wahda. Wahdanya nggak ada sih. Gimana Kak? Masih tetap layar guys. Kesibukannya? Ya, TikTok ya. Oke. Ah, ada Rahmi tuh. Rahmi. Rahmi, kok dia aku nggak muncul ya Kak? Iya ya, nggak kelihatan ya berarti ya. Nggak kelihatan siapa yang ya Iya. yang masuk. Ya, tadi udah Rahmi juga. Kenapa Wahda nggak ini? Wahda lagi di Iya. luar emangnya. Nah, Rami juga decline. Tadi ini dari mana? Katanya ngambil Iya, dari mangga. ambil mangga tadi. Kebetulan di belakang rumah Apa ada pohon mangga. Jadi ya jalok dulu lah. colok mangga? Oke, kita ngobrolin apa nih, Ngobrolin Ainun? apa ya? Tentang farmasi kayaknya Boleh seru deh. deh, Kak. Kalau tentang ngobrolin tentang farmasi itu apa yang menjadi hal dasar untuk seseorang itu suka sama farmasi dulu deh, maksudnya selain dari ini ya, selain dari ya emang dia tuntutan kerjaannya mungkin. Kenapa dan tahu pengalaman Ainun juga kenapa Ainun sukanya farmasi, ngambil farmasi? Sebenarnya gini Kak, kami itu di farmasi ada beberapa faktor juga kita kenapa bisa masuk farmasi. Dan yang pertama tuh mungkin dari basicnya memang suka kimia gitu kan. Jadi pengen apa? Jadi tenaga medis yang mempelajari tentang lebih berfokus ke kimia. Terus ada juga nih satu alasan Hmm. yang menurut saya lucu dan saya juga mengalami itu. Itu tuh korban yang tidak lulus kedokteran. Oh, oke. Jadi yang dekat dari
dokter tuh kan ya farmasi, jadi kita banyak ketemu di kelas-kelas bilang kamu masuk farmasi kenapa ya, karena nggak lulus kedokteran, pasti banyak tuh teman-teman yang kayak gitu, jadi akhirnya ke farmasi. Berarti dulunya apa ngambil Iya, kedokteran dulu, setelah itu nggak lulus akhirnya iya, farmasi. saya sendiri kemarin itu pas UTBK daftarnya eh, kedokteran gigi, tapi nggak lulus, ya udah pindah ke farmasi aja yang deket-deket dari itulah. Tapi secara lingkup kerjanya justru beda Iya, nggak sih iya, dari justru kedokteran beda, farmasi? ada bedanya, ada juga yang sama. Eh, Mungkin kalau di farmasi itu kita kenal ada banyak cabang nih Kak kalau di farmasi. Jadi di farmasi itu ada yang klinik, terus juga ada yang industri, Hmm. terus ada juga yang mempelajari tentang bahan-bahan alam gitu. Jadi kalau Jadi kalau kamu sendiri kemana? Kalau kamu sendiri fokusnya kalau kemana? saya sendiri minatnya tuh di bagian industri. Jadi kemarin di tugas akhir saya memilih untuk memformulasikan atau istilah biasanya tuh kita ngebuat gitu, ngebuat Hmm. salah satu formula. Di situ saya membuat nano kapsul. Jadi semacam kapsul tapi dalam ukuran nano. Itu satu. Oh, oh, berarti kapsul dalam ukuran nano. Itu sebenarnya Dan itu kamu buat dari bahan iya, alam juga itu. saya menggunakan habatus sauda, jintan hitam. Tahu nggak sih Kak, jintan hitam itu loh. Tahu? Iya. Jadi jintan hitam ini saya ekstrak, terus kemudian saya ambil minyak atsiri. Minyak atsiri itu yang wangi itu. Jadi minyak esensial. Terus dari Hmm. Agak ya, karena aku juga kan anak ya, kimia jadi kayak jadi minyak oh esensial itu Kak yang banyak banget manfaatnya kan. Terus benar. Aku terus itu yang kalau nggak salah kemarin kerjanya tentang arsiri itu sendiri. Jadi sedikit banyaknya dia paham dan sedikit banyaknya mungkin aku sedikit paham tentang minyak arsiri juga kegunaannya dan cara ya menekstraksinya gitu kan agak tricky sebenarnya. kan Kak. Nah, Ekstraksi minyak atsiri itu soalnya gampang nguap, mudah. hmm, ya siapa itu yang kasih Temen emot-emot SMA. itu? Kan. Oh. Terus ini juga sih terkait dengan farmasi itu kan katanya agak sedikit beda karena kan berbeda dengan kerjaan dokter tapi ada juga kesamaan ya gitu kan. Nah sebenarnya kalau kamu sendiri tuh fokus kamu kemana sih sebenarnya kalau di farmasi apa kamu ke industrinya atau ke kliniknya atau gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya lebih memilih untuk ke industri karena cukup menantang ya kalau industri. Sebenarnya menantang juga sih di klinik, tapi seseorang yang suka mengeksplor mungkin kayak saya lebih sukanya di industri Hmm? aja. Rencananya sih kalau bisa, kalau dikasih rezeki sama Allah, jadi mau ambil di bagian industri aja, mau fokus ke industri. Apalagi sekarang tuh ada rencana sih buat itu mempelajari formula skincare, kan sekarang lagi hype banget ya skincare di mana-mana. Jadi mungkin bisa fokus ke situ dulu. Tapi sekarang masih fokus ke apoteker dulu nih Kak. Soalnya kalau di sekarang nih ya di Undang-Undang Kesehatan baru itu semua jurusan kesehatan yang S1 itu harus ikut profesinya dulu baru bisa dapat sertifikatnya, sertifikat kompetensinya, STR-nya gitu. Oh setelah itu baru bisa Iya, ngelamar kerja gitu baru dan baru bisa iya. Jadi ini salah satu problem juga bagi orang-orang yang keburu kerja. Itu tuh kalau emang setelah kuliah langsung pengen kerja, baiknya tuh ngambil D3 atau D4. Tapi kalau masih fokus untuk belajar dulu sampai apoteker, karena kan apoteker biayanya juga nggak sedikit ya. Jadi harus dipersiapin memang sebelum kita masuk. Jadi nggak terjadi penyesalan seperti itu. Sebenarnya banyak 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 juga kalau
Setelah S1 tuh ada lowongan pekerjaan juga, tapi buat secara praktik klinis itu harus ambil apoteker dulu. Iya. Hmm, Seperti keperawatan harus ngambil nurse dulu. Udah sama kayak dokter. cukup menantang juga ya di sini masih itu karena kita nggak tahu juga ilmu kedepannya tentang kesehatan pasti terus berkembang gitu kan. Tapi menurut kamu sendiri nih sekarang itu kondisi ya menurut menurut kacamata Aiman sendiri kondisi kesehatan Indonesia itu kayak gimana sih sebenarnya? Oh iya, jadi kondisi kesehatan sekarang sebenarnya eh, agak banyak sih ya kak masalah-masalah yang terjadi, baik itu di bagian kecamatan. Kalau kita melihat sisi dari medisnya, tenaga medisnya, kemudian kita juga melihat dari sisi ya penanggulangan lah oleh pasiennya. Itu Hmm? sebenarnya banyak masalah, tapi yang paling sekarang tuh eh, kebanyakan kalau di sisi medisnya, apalagi kalau saya ini ya, menurut saya eh, nggak tahu ya kenapa sekolah kesehatan itu mahal, mahal banget. Padahal kemarin kan saya juga sempat kerja nih kak di apotik, gajinya tuh nggak sampai UMR di apotik. Mhm. Jadi kayak nggak sebanding gitu loh, eh, sekolah kita sama gaji yang kita dapatkan. Ini khusus dari pengalaman pribadi saya. Jadi itu merupakan suatu masalah juga sih karena kita kan eh, apa belajar nih, studi nih tentang suatu bidang bidang pendidikan, terus kemudian pas kita keluar Mhm. kerjaannya tuh malah nggak terlalu dihargain gitu. Mungkin karena kesehatan tuh umum ya. Mungkin kalau di teknik nih, misal di teknik tuh keluar mentok-mentok dapat gaji 6 sampai 7 juta ada lah. Tapi kalau di kesehatan sendiri itu apalagi di bagian klinik ya, di bagian pasien gitu, itu ya nggak terlalu bisa diharapin kak. Jadi banyak nih nakes-nakes di luar sana yang membuka praktek mandiri gitu untuk mendapat penghasilan yang lain. Tapi yang itu kan yang penting kan ada Iya, izinnya juga kan itu yang paling itu penting. ada urus izinnya juga. Jadi kita tuh nakes harus terus mengupdate izin kita. Istilahnya STR lah, sama ya STR. Tapi sekarang udah berlaku STR seumur hidup kak. Oh, STR itu udah berlaku Ya, seumur hidup ya. tapi ada juga beberapa berkas yang dimasukkan supaya bisa diperpanjang. Maksudnya apa ya? Ada lagi nih, eh, aku lupa apa namanya. Tapi ada juga yang kita bisa upload gitu supaya SKP harus tetap terkumpul juga. Jadi itu suatu permasalahan sih di Indonesia. Nggak tahu juga kenapa nakes, guru juga sih sebenarnya. Tapi khusus nakes nih, nggak tahu kenapa gajinya ya agak gitu, agak lengser dikit. Mungkin kesehatan kan harus merata ya, nggak pandang siapapun gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga. Tapi masalah juga sih kalau misalnya udah sekolah panjang, sekolah mahal-mahal, tapi lapangan pekerjaannya ada yang di bawah UMR itu. Oke. Lalu apa nih maksudnya alternatif lain ataupun yang bisa dilakukan oleh seorang farmasi menurut Ainun sendiri? Iya, kalau sekarang ya itu lanjut studi ke apoteker lagi. Jadi S1 tuh nggak cukup kalau di bidang kesehatan. Jadi perlu buat apoteker lagi, buat profesi lagi supaya ya bisa lebih naik lagi ilmunya, lebih naik lagi tingkatan buat pekerjaannya gitu, lebih luas lagi lah pokoknya. Ya itu mungkin salah satu alternatif. Kemudian ya banyak nakes juga kan yang terkenal usaha-usaha gitu, dokter-dokter pada punya klinik, apoteker pada punya apotik, sampingannya ya itu gitu. Perawat juga sekarang itu banyak yang buka praktik mandiri yang kayak home care gitu. Jadi mereka datang ke rumah terus ngerawat pasien-pasien. Itu sih sampingan-sampingan alternatifnya ya karena
kebutuhan hidup juga banyak ya, apalagi zaman sekarang. Ya itu kita alternatifnya buka usaha sendiri. Hmm, jadi itu salah satu alternatif buat kita tuh bisa ini ya, bisa kayak survive walaupun kerja sebagai apoteker gitu sendiri. Nah, kalian itu tantangan apa Ya, sih sebenarnya? Sebenarnya tantangan apa yang paling besar nih menjadi seorang apoteker gitu? ya Selain dari mencari dan juga gaji yang kecil ya. sebenarnya ada juga gaji yang besar, tapi ya harus kerjanya juga yang besar gitu. Sales tuh bagus sebenarnya. Kalau di bagian sales ya, kalau bagian industri sales tuh gajinya lumayan, administrasi juga maksudnya admin itu juga lumayan. Ada kok yang kayak bagian gudang kayak gitu buat ngelola ngelola stok obat itu ada yang bagus-bagus juga. Tapi kalau ini khusus yang kayak di rumah sakit atau di klinik atau di apotek itu tuh gajinya masih dikit. Nah, kalau apa tantangannya apa ya? Mungkin itu tadi harus modal juga buat belajar tantangannya, kemudian uh, apalagi ya tantangannya ya harus belajar lah pokoknya sama uh, kita nih kan nakes jadi nggak boleh harus teliti juga nggak boleh masa bodoh lah atau nggak boleh sembarangan karena kan ini bergantung nyawa gitu itu juga ada tujuannya kita buat ya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Walaupun nggak digaji dengan tinggi, tapi juga kita Iya, harus tetap ya, profesional ya banyak loh untuk Kak. hal itu ya. Bukan kemarin sempat kerja di apotek dan di apoteknya tuh rame nakes-nakes yang beli obat buat Mm-hmm. praktik mandirinya. Banyak loh Kak di beberapa nakes itu ngeluh katanya uang jasanya nggak dibayar lah. Ada bahkan ada yang ngeluh itu pada saat masa COVID katanya dia 3 bulan kerja itu dibayarnya cuma 500.000. Itu agak miris gak sih Kak 500.000 dalam 3 bulan? Dan oh, Bener sih sama kayak kayak honorer iya, ya berarti. itu nggak tahu ya salah di mana. Mungkin juga ada yang ngambil kah atau gimana. Tapi parah sih itu kalau kayak ada yang kayak gitu. Iya. Menarik, menarik, menarik. Oke, terkait dengan ini juga terkait dengan prospek kedepannya nih menjadi seorang tenaga kesehatan itu menurut Ainun gimana? Prospeknya ya apa ya? Jadi Mm-mm. semakin berkembang teknologi saya nggak gimana ya. Tapi semakin banyak juga penyakit-penyakit yang baru yang muncul kayak gitu. Jadi itu juga prospeknya ya kita harus semakin berkembang juga teknologi berkembang penyakit juga banyak yang muncul yang baru-baru ini banyak sih penyakit-penyakit yang timbul yang baru nah kita juga sebagai nakes nih harus ningkatin juga harus berkembang juga lah nggak boleh sampai ketinggalan gitu harus update lah intinya harus rajin-rajin gitu. Kenapa nggak dimaksimalin aja ya waktu kita ngikutin strata satu seperti guru nakes dan sebagainya. Kalau profesi kan pasti nambah biaya waktu setup lah untuk hidup yang berkerja. Ya, sebenarnya ada kontra, ada juga yang pro. Jadi kalau misalnya nih S1 itu sebenarnya oke juga sih sebenarnya kalau misalnya dimaksimalin pada saat strata satu. Nah, tapi yang ada nih kurikulumnya untuk strata satu itu dia lebih fokus di bagian teori aja teori terus kan farmasi luas nih jadi di dalamnya tuh kita mempelajari setiap bidang-bidang yang ada jadi di strata satu itu kita kebanyakan teori kita juga melakukan praktik tapi nggak maksimal kemudian pada saat profesi itu kita juga mendapatkan teori tapi lebih banyak ke praktiknya di mana kita secara langsung menghadapi pasien kalau misalnya kita di rumah sakit di apotek kita mengetahui manajemen apoteknya dan kemudian kalau di pabrik atau di industri itu kita bertemu langsung dengan pabriknya kita bertemu langsung dengan quality controlnya gimana cara mereka untuk mempertahankan produknya
Dan kemudian kita juga bertemu dengan kalau bisa disebut R&D, Research and Development-nya, di mana kita melihat bagaimana dia memformulasikan sesuatu yang bisa bertahan atau yang bisa maintenance lah, yang bisa bertahan lah dan yang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Jadi untuk itu sebenarnya saya juga agak gimana ya, karena betul itu profesi pasti nambah biaya, terus waktu dan juga peluang hidup yang berkecimpung itu masih semakin lambat karena kita harus belajar dulu gitu. Sebenarnya itu benar sih. Tapi ya itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau diartikan, kalau di strata 1 khususnya farmasi nih ya, itu fokus ke teori. Jadi dasar-dasar. Kalau D3 sendiri itu juga mempelajari teori, tapi mereka tuh lebih banyak praktik di luar gitu. Jadi ada pembagiannya nih, D3 sama S1 tuh jadinya berbeda. Kalau bisa dibilang kuantitas keilmuannya itu agak sedikit berbeda gitu. Karena D3 kebanyakan praktik, kemudian pada S1 kita mempelajari semuanya dan lebih fokus ke teori aja kalau di salah satu. Tapi kalau di profesi kita betul-betul di turun lapangan lah pokoknya. Sebagai Cukup menjawabnya. iya, sebagai nakes tuh nggak menjamin buat gini ya. Sekarang tuh masih banyak stigma-stigma di mana anak kesehatan tuh wow banget, wow, pokoknya wow. Tapi sebenarnya di balik itu banyak tantangan. Jadi sebagai nakes tuh ada banyak tantangan gitu. Keren mantong jawabannya Kak Inun. Maksudnya Wih, banget gitu ya. Maksudnya ya itu keren banget, keren itu mantong. bahasa Makassar Kak Sony. Emang Oke, good. ada sih Um, pekerjaan yang apa kalau di nakes yang menjamin buat mapan, kecuali emang apa ya, emang kita sudah ditanamkan buat apa bekerja, eh, ya sekalian mencari pahala lah istilahnya. Kan kita sebagai caregiver kan kalau nakes. tapi sekali itu juga kan setiap kerjaan pasti Iya, punya resiko, punya dan punya tanggung jawab, punya yang kayak apa ya, do's and don'ts yang harus dilakukan seseorang yang pekerja tersebut gitu. Pasti ada resikonya, tergantung kita memilih yang mana. Kan. Tapi kalau terkait dengan perkuliahannya sebagai seorang yang menggeluti dunia farmasi itu ya sulit jadi nggak sebenarnya? Apa kuliah nakes itu spot? nggak tahu ya kalau di keperawatan, tapi kalau di farmasi itu kita tuh jadi sistem blok, bukan sistem uh, belanja mata kuliah. Agak lain sebenarnya dari jurusan lain. Jadi kalau di farmasi itu per blok. Jadi satu blok itu satu materi dan nggak ada campur dari blok yang lain. Jadi kita hanya mempelajari satu bidang. Misal nih, kita mempelajari bagian farmakoterapi. Farmakoterapi itu tentang pengobatan dan juga dari pengobatan dari suatu penyakit. Nah, dibagi-bagi nih, ada yang kardiovaskular, ada yang renal atau ginjal. Jadi farmakoterapi kardiovaskular dulu, kita fokus ke farmakoterapi kardiovaskular dulu, terus setelahnya itu baru kita pindah. Kan yang biasa pagi ini mata kuliah ini, siang ini mata kuliah ini. Nah, kalau di farmasi itu berbeda. Jadi satu SKS itu sama dengan 5 hari kalau nggak salah. Jadi kalau ada 4 SKS ya, berarti kita belajarnya 1 bulan. Gitu. 1 bulan, ya. Oh, jadi nggak bisa, berarti nggak kayak kuliah biasa ya yang harus berapa gitu, ini Iya. enggak ya berarti ya. Didi, ada Didi kapan? Tiba-tiba ada Didi gitu. Oh, Didi. Mata kuliah matrikulasi kata dia. Bener sih, ini kayaknya matrikulasi ya. Agak beda sih sebenarnya kalau di Lalu bagaimana iya, praktikum-praktikum? jadi uh,
Itu juga satu blok tuh udah masuk kuliah dan praktikumnya. Jadi kalau misalnya error di satu blok, itu kita ngulang lagi. Kuliahnya ulang lagi, terus praktikumnya ulang lagi. Di praktikumnya ya enak, tapi juga katanya ini ya lagi buat apa tuh semacam kayak bikin laporannya juga gitu, kemudian tiba-tiba Kita tiba-tiba ada yang nanya, saran dong memilih jurusan sesuai dengan keinginan sendiri atau dipilihin, tapi yang milih ini udah pilih berpengalaman. sendiri. Ah, Kan orang memilih misalnya kayak misalnya tiba-tiba ya disarannya seseorang nih untuk kamu masuk jurus ini aja, saya udah berpengalaman kok di jurusan itu, atau milih em, pilih jurusan diri sendiri aja yang berdasarkan diri sendiri, gimana? ya bagusnya sih pilih sendiri ya. Cari tahu sendiri dulu jurusan tuh fokusnya kemana. Terus sesuaiin sama yang kita suka atau sesuai passion kita. Ihin ya. Oh iya, tapi kalau aku lebih anunya lebih baik kayak pertimbangkan buat orang-orang yang di luar sana yang merasa punya panduan atau punya mentor yang dia yang dirasa punya pengalaman banyak, terus juga dia punya kredibilitas yang tinggi. Ya udah, langsung kita serap dulu sarannya dia, tapi disesuaikan lagi yang dengan kita, karena yang kuliah adalah kita, bukan mentor kita tadi, bukan yang memberi saran. Termasuk juga, sorry, hal ini, case yang kayak gini juga pernah dialami juga dengan seseorang yang pernah nanya ke saya. Waktu itu kayak dia nanya terkait dengan apa ya, terkait dengan orang tuanya yang menyuruh dia untuk masuk suatu jurusan X gitu, tapi dia sendiri merasa nggak nyaman. Nah dari situ sebenarnya saya mikir perlu dialog yang lebih interaktif antara siswa tersebut sama um, apa ya, siswa, antara siswa dengan juga orang tuanya, sehingga yang ngejalani itu sebenarnya siswanya kan, tapi kalau misalnya terus dipaksa sama orang tuanya, ya anaknya nanti bakal tersiksa. Jadi lebih baik jujur bahwa ke orang tuanya sendiri kalau emang kita pengen masuk jurusan itu karena ini, karena alasannya kuat gitu, bukan karena seseorang gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Ainun mau pindah jurusan. Ya, sesuai passion aja. Tapi eh, yang penting kalau udah milih jangan berhenti di jalan lah. Nggak ada tuh jurusan yang nggak susah. Semua sih susah-susah aja. Semua memiliki kesusahannya tersendiri. Ya dijalanin aja lah susahnya. Ya benar, aku tim dipilihin orang tua terus ngukur ke diri sendiri, tapi ternyata farmasi emang sesusah itu. Ya kalau dipilihin orang tua nggak apa-apa kalau merasa kita enjoy. Terus juga kalau ngukur ke diri sendiri ternyata waduh ini jurusan farmasi ini susah itu, tapi aku bisa ngejalanin, ya it's okay. Ya dijalan. Dan emang kok ini kayaknya teman-teman Ainem semua nih yang pada komen ya. Dan kalau teman-teman juga ngerasa salah jurusan, boleh drop dong gak jurusan apa gitu. Jurusan Tapi nggak menjamin. Bahkan ada yang dia jurusannya dari keagamaan jadi malah admin slot. Nggak bercanda bercanda bercanda. ini mau buat bom, Oh bom iya, Israel, bom ke Israel. Dan nggak mesti harus tentang membuat bom ya. Bahkan di diri kita juga ada kimianya gitu. Ketika kita makan, minum pun itu semuanya mengandung bahan kimia ya. Tapi dalam tanda kutip bukan bahan kimia yang negatif gitu. Tapi bahan kimia yang positif yang bagus untuk tubuh kita. Kalau yang negatif ya mungkin teman-teman tahu dari pencemaran dan sebagainya. Itu yang dipelajari. Gimana kalau farmasi juga mempelajari itu juga berarti? Nggak kedengeran. ya, Sama, berarti farmasi juga mempelajari iya, itu juga. mempelajari itu makanan-makanan dan minuman-minuman juga. Kemarin ada teman yang ngambil tugas akhir, dia tahu nggak sih kak Hmm? kopi yang di gelas-gelas itu. Ya itu Hmm? bahkan ada yang beli itu buat tugas akhir. Oh itu detail juga. Jadi boleh kalau
farmasi itu ngambil suatu sampel. Saya aja kemarin di tugas akhir tuh ngambil jintan hitam di Tokopedia. Terus aku bandingin nih kadar timoquinone yang dari Tokopedia, terus kadar timoquinone dari jintan hitam yang aku ekstrak sendiri. Yang aku ekstrak sendiri itu aku ngambil dari Habasia, aku impor. Jauh juga ya. Anjay. Itu penelitiannya Rasmi. Rasmi? Oh, Rasmi. Ya, kopi cup. Jadi waktu seminar tuh dia bawa kopi cup. Alah. Beneran ya? Berarti. Seru-seru juga sih farmasi, Tapi kita main-main metik lah, main apalah. ya, tapi seru juga sih praktikum yang terkait dengan apa bahan-bahan yang kita ketemuin di luar kayak tadi itu kimia tadi ya yang berhubungan sama kopi dan sebagainya. Ras terkuat di bumi rasmi. Kalau aku ambil jurusan yang nggak disukai sama diri sendiri biar menantang menguji sejauh mana kapasitas kita. Nggak masalah. Aku suka sih dengan statement ini ya. Kalau misalnya ngambil kok jadi kita jadi bahas jurusan ya. Kalau kita ngambil jurusan yang nggak sesuai sama diri kita tuh nggak masalah. Soalnya teman-teman kalau tahu Zahid Asmi Ibrahim itu juga dia dulu ngambil di ITB tapi ternyata salah jurusan, bukan jurusan teknik yang dia mau ternyata selama ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari ITB, dan itu sebenarnya dia dihujat satu netizen Indonesia itu. Jadi kayak dia ngerasa drop juga waktu itu dan dia memutuskan untuk healing dulu dari dunia maya. 1-2 tahun kemudian dia terus belajar dan sebagainya, akhirnya malah dapatkan sesuatu yang lebih baik, jurusan yang lebih baik di luar. Jangan bingung. Mereka tuh teman-teman itu di istilahnya kalau di universitas lain BEM. Kalau di UIN itu DEMA. Oke, jangan tertawa. Kak Tony di sini jadi bahasa Makassar juga. Gara-gara Ya ngomong lama-lama aku jadi bahasa Makassar gitu. ini tuh Terus si Fahmi nih, sebenarnya Fahmi kan udah S2 tuh. Boleh dong bagi insight-nya ini. Di mana nih itu patung temu tenung. Aduh, ini udah ada kabar, udah ada kabarnya. hmm, Pulang nih jadi dari Bali. buat Jadi Fatul kemarin dari Bali Kak buat oh patul Ana. dari Aku tahu aku Bali tahu patul. ya sama si Rasmi sama si Fitri. Waduh, that's staycation Enggak, ya. dia buat tes apoteker di Udayana. Kira liburan. Iya, Kak. Oke, selanjutnya kalau Aimin sendiri kan mau S2 lanjut lagi gitu ya. Mau berkarir tetap di bagian profesi. Apa farmasi, sorry, profesi. Mau berkarir tetap di farmasi, kemudian juga ya melanjutkan ini ya, melanjutkan perjuangannya menjadi seorang yang tenaga kesehatan. Oke, semoga berjalan dengan lancar. Berarti kemarin juga ngambil TOEFL juga gara-gara itu berarti. Iya, ambil TOEFL di Pare buat ini, buat persyaratan profesi. Buat Ah, persyaratan berapa lanjut institusi dua. itu butuh sertifikat TOEFL. Tapi buat sekarang masih belum ada yang keterima. Profesinya susah banget Kak. Belum rezekinya kali. Sekarang masih berusaha itu buat Nggak, ada tes juga ya, ngemasuk profesi. S2-nya dari farmasi itu berarti. Sekarang mau fokus ke profesi dulu. Oh, profesi. Oh iya, profesi tadi. Ada tesnya juga Iya, berarti. buat masuk. Oke. Kira-kira untuk ininya pengabdi atau memang rencana atau tujuan hidupnya memang menjadi seorang apoteker kan ya? Jadi seorang apoteker tuh gitu. Atau mungkin dari sekarang juga ada milah-milih nih kayak pengen pengen kerja di bagian apa juga yang lain.
Sekarang Nggak ada ya? masih mau cari sama, Belum ada. ada sih Kak, sebenarnya make up. Make up. Aduh, belajar sama ini berarti. Sama si Sebenarnya Rasmi. make up, tapi masih mau tambahin sampingan juga sih Kak. Ya kalau bisa dapat. Itu loh Kak yang aku tanyain ke Kak Sony tempo hari yang tentang virtual assistant itu loh. Sekarang aku mau itu belajar. Iya, virtual assistant itu Nah, bagus juga. Kan itu juga dia webinar gratis tuh dari Tania Gromenko. Nah, dia selalu email tiap hari juga kan terkait dengan virtual assistant yang dia iya, keluar-keluar itu. Tapi temanku juga daftar kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Jadi sambil jadi apoteker, sambil jadi virtual assistant gitu kan. Nggak apa-apa kok. Orang juga misalnya jadi dokter, sekaligus jadi artis, sekaligus jadi apa kalian jadi bupati atau anggota DPR. dong. Nanti nanti nggak kuat imannya kan bisa jual gorden Jadi nanti ya. kamu sudah ada dalam paket TOEFL, betul itu. Tapi di farmasi sebelum-sebelumnya sudah harus kemarin sebelum seminar hasil sudah harus ada sertifikat TOEFL dari pusat bahasanya UIN. Jadi di UIN sekarang sudah wajib TOEFL Kak buat masuk itu syarat kelulusan. Oke, aku pengen nanya pengalaman terburuk atau pengalaman terburuk juga sekaligus dengan pengalaman terbaik selama kamu ngampus itu Banyak, gimana? banyak banget. Astaga, si Wahda. Kali ini Apa pengalaman buruk apa? Praktikum kah? Kuliah kah? terserah yang mas tunjukkan dulu kan pengalaman terburuk mungkin atau pengalaman terbaik gitu. Atau dua-duanya bisa. Yang Pengalaman paling ya berarti ya. terburuknya itu kejadian yang paling nggak bisa aku lupa itu sehari itu benar-benar apes banget waktu hari itu. Jadi waktu itu aku meneliti, terus ini kan pakai jintan hitam kak, terus aku pakai metode destilasi. Nah ini nih si water bathnya ini yang kayak kompor itu tapi yang heating mantle si heating mantelnya ini ternyata tuh rusak, suhunya nggak bisa keatur, terus aku pakai kan nggak lama setelah itu aku lihat nih kok sampelku kayak ini ya kayak berbuih-buih dan sepertinya mau keluar dari botolnya, tapi aku cuekin aja dulu, terus aku sendiri nih kak di lab dan ternyata setelah Mhm. itu meledak kak, meledak, bener-bener meledak, jintan tuh ada di mana-mana seluruh lab, yang bunyi beneran itu bang gitu, terus kaget kan, aku mencahin satu itu. Nih si Wada ngomong setahun terakhir selama penelitian Ain udah mencahin alat lab yang harganya nggak main-main, iya benar. Jadi waktu itu meledak, terus pas meledak tuh jintannya kemana-mana sampai ada itu loh, apa sih kak kalau di Jawa ngomongnya yang sarang laba-laba di atas di langit-langit itu, kalau di sini namanya lawa, kalau di Jawa gimana kak? Ya pokoknya itu Apa? apa jaring laba-laba yang ada di langit-langit, Hmm. pokoknya itulah, pokoknya jintannya ini ada di situ lah nyangkut, setelah itu kan udah meledak aku bersihin nih, dan itu butuh waktu yang lama sampai jam 7 malam aku keluar dari lab ternyata udah dikunciin di fakultas, tahu nggak kak itu nggak ada orang sama sekali, cuman berdua sama temen, satpamnya udah pada pulang, ya udah aku telepon teman, terus aku lompat dari lantai 2 buat keluar. Iya, Belum? pokoknya cari celah-celah dinding lah supaya bisa keluar, itu beneran takut banget sebenarnya. Itu sih kayak pengalaman terburuk sama mecahin alat, nggak tahu kenapa alat tuh sensi banget kalau kena tanganku. Kamu loncat dari Ya lantai 2. barengan Oh my god. lewat genteng, serius kak, lewat itu loh kanopi kanopi itu loh, karena nggak ada jalan lagi, satpamnya udah nggak ada. Oke.
Oh, tapi di kondisi itu juga itu alatnya meledak meledak Iya, beneran. meledak. Jadi itu eh, termometernya tuh lompat jauh banget. Pokoknya patah dia, patah bercerai-berai. Terus kamu di dalam lab itu dengan sakit, aduh udah panik Iya, duluan, terus aku aku mau teriak. kabur gitu jadi. Nah, dosen dosen pembimbingku tuh lari ke lab. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa itu? Terus bilang, ini Pak meledak. Dia cuma ketawa dong. Ketawain aku, ketawain lucu banget. Kesalahan apa yang kamu bikin sehingga kayak gitu? Itu si heating mantelnya ternyata rusak, nggak bisa diatur suhunya. Jadi ya kelebihan suhu kepanasan ya udah meledak. Walah. Itu ya berarti kita tuh juga harus memperhatikan apa ya, keamanan dan juga keselamatan kita nih selama praktikum. Itu penting juga, waktu dulu aku juga praktikum juga kayak gitu banget, harus harus pakai apa, sarung tangan, terus harus pakai kacamata, bukan kacamata renang tapi ya. Kacamata kacamata terus apa ya, masker itu udah harus wajib, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk sama asbesnya. Itu sih emang se strict itu ya waktu praktikum. Lalu pengalaman terbaiknya adalah Kalau baik, mungkin eh, salah satu alasan juga kalau aku tuh bertahan di farmasi selain karena orang tua ya karena teman, punya teman yang baik yang mendukung ya. Menurut aku sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya, tapi sederhana tapi menyentuh banget kak. Jadi eh, sempat aktif juga di organisasi. Terus organisasi itu kan biasanya sampai jam 3 subuh nih. Besoknya tuh ada ujian tapi online kan. Kan kemarin angkatan aku kena covid, angkatan covid kan. Jadi kita belajar daring. Nah, aku tuh kecapean banget, Kak. Terus bangun-bangun terus besoknya tuh ada ujian. Nah, bangun-bangun tuh teman-teman ternyata udah ngerjain bareng ujian aku. Jadi kayak itu susit banget sih menurut aku. Karena kayak itu jarang loh Kak didapetin temen yang kayak ambis tapi nggak lupain temennya juga. Yang paling mantep sih. Alright, ini udah jam 17.03, di sana udah maghrib juga kan ya. Makasih penting Kak. hari ini, keren-keren, sering mendadak ya. Ya, Sering mendadak. Ya. Dan aku baru tahu ternyata farmasi itu sekeren itu ya. Bisa bisa mecahin alat maksudnya. Gak, gak bercanda, pembimbingku bercanda. tuh kalau aku udah fotoin lagi nih, Pak maaf ini pecah lagi, dia tuh sampai ngirim WK aja. Ya karena kayak udah bosan juga, Iya, kayak nih anak salah kali ya gitu ya. Ya lagian kan alat praktikum udah kan bukan kayak piring ya, bukan ya kayak bener, gelas juga. Dia jatuh gini mah aja udah pecah kayak, dia. Ya ampun. ya benar. Oke, thank you so much ya untuk hari Thank ini ya. you. Dadah. Ya, saya selamat, tunggu cerita selanjutnya. Bye bye. Ya, assalamualaikum.